Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rohis SMK Negeri 1 Luragung. Di sini kami akan berbincang-bincang bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Luragung, yaitu Bapak Yayan Supian, MPDI. Di sini kami akan membahas tentang toharoh. Jadi Pak, saya mau bertanya, pengertian dari toharoh itu seperti apa? Baik. Toharo itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci. Dalam bahasa Arab ada kata toharoh, ada kata tuharoh. Toharo itu artinya bersuci, yang mengartikan satu aktivitas atau satu proses, satu peristiwa untuk menyucikan badan atau sesuatu dengan menggunakan alat-alat yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Nah, toharo ini menjadi salah satu syarat untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah seperti sholat, tawaf, atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini, toharo sebagai satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam dalam melaksanakan ibadah yang mensyaratkan bersuci, maka diperlukan alat-alat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Di antara alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air. Selain air ada tanah, selain tanah ada batu. Nah, dalam istilah fikih, alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci selain air, seperti batu atau benda-benda suci lain yang kasap, yang bisa menyerap kotoran, itu lazim disebut dengan istilah istijmar. Contohnya, kita sudah buang air kecil atau buang air besar, tidak menemukan air, maka bisa kita menggunakan batu atau benda-benda kasar lain yang bisa digunakan untuk menyerap najis, tentu dengan beberapa syarat. Selain itu ada juga alat bersuci berupa tanah. Tanah ini digunakan untuk melakukan tayamum, baik untuk mengganti wudhu maupun untuk mengganti mandi. Pengertian mengganti di sini bukan berarti hadasnya hilang, tetapi dengan tayamum kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat atau ibadah lain yang akan kita laksanakan, tetapi kita tidak bisa menggunakan air. Kita tidak bisa menggunakan air juga berbagai macam. Bisa karena sakit, bisa karena memang airnya tidak kita temukan, airnya ada tapi sangat sedikit, dan kita lebih membutuhkan untuk minum dan lain-lain, maka kita di sana disyariatkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, terkait dengan hal ini, satu alat bersuci yang lumrah digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air. Nah, di sini kita ada ketentuan bahwa menggunakan air untuk bersuci itu harus memperhatikan tentang status air. Sebab dalam hukum Islam, air yang bisa kita manfaatkan itu atau air yang bisa kita temui dalam kehidupan itu ada beberapa macam. Ada air yang suci dan menyucikan, ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Ada juga air yang sama sekali tidak suci atau air najis. Nah, air yang suci dan menyucikan itu artinya air yang memang zatnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dalam hal ini ada 7 macam. 1, air hujan. 2, air laut. 3, air sungai. 4, air mata air atau air sumur. 5, air salju atau air es. Ya, jadi ketika bicara salju bukan berarti saljunya dipakai wudhu, bukan. Tapi air dari salju kemudian mencair, maka itu bisa digunakan untuk wudhu. Selanjutnya adalah air embun. Nah, air embun misalkan ada di pepohonan, di daun-daunan, lalu kita kumpulkan
dapat sekian liter lalu kita bisa gunakan untuk wudhu, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, adapun yang kedua, ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Zatnya suci, bukan najis, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, air yang sudah tercampur dengan kopi. Namanya juga air kopi. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air teh, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya boleh kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air minuman soda misalkan, ya sebagai contoh lah, kita menggunakan nama merek misalkan Sprite. Itu warnanya memang jernih, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah bercampur dengan gula dan lain-lain. Sementara untuk air kemasan, air mineral, karena statusnya masih air mutlak, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Entah itu yang bermerek Aqua, Le Mineral, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, air yang najis, itu jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, air kencing, baik kencing manusia maupun hewan. Lalu ada air yang sedikit tapi tercampur dengan najis. Misalkan ada air 1 ember, itu dalam mazhab Syafi'i termasuk kategori air sedikit. Airnya kurang dari 2 kula. Kalau dia terkena najis sedikit saja, maka itu statusnya sebagai air najis. Bukan saja tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi juga najis statusnya. Jadi kalau kita terkena cipratan air tadi, maka kita wajib membasuhnya kalau kita mau sholat dan lain-lain. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air musta'mal adalah air yang bekas bersuci, air yang bekas digunakan bersuci. Misalnya kita menggunakan air untuk wudhu. Nah, air bekas wudhu itu namanya air musta'mal. Maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bukan air sisa, beda. Antara sisa dengan bekas beda ya. Jadi harus dibedakan. Kalau sisa mah misalkan air 1 ember, kita gunakan setengah ember, maka sisanya setengah ember itu sisa. Asal bukan bekas, maka bisa kita gunakan. Tapi kalau bekas itu air memang digunakan untuk bersuci, lalu jatuh kita kumpulkan lagi, itu namanya air musta'mal. Itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada juga air yang makruh digunakan untuk bersuci, yaitu disebut dengan air musammas. Air musammas itu air yang dalam wadah yang bisa berkarat, lalu kemudian terkena sinar matahari, panas, maka dia disebut air musammas. Itu suci tapi dimakruhkan untuk digunakan karena rentan terhadap menimbulkan penyakit kulit terutama. Tapi kalau sudah dingin lagi boleh digunakan. Itu air musammas. Jadi kategorinya kalau air musammas itu dia terkena panas matahari, ada dalam wadah yang berkarat dan masih panas, masih hangat gitu. Itu maka kita dianjurkan untuk tidak menggunakan air itu untuk wudhu atau mandi. Tapi untuk mencuci pakaian boleh. Itu beberapa jenis air yang dikategorikan dalam hukum fikih Islam seperti itu. Ketika kita akan membaca Al-Quran, tapi menggunakan handphone, apakah itu juga disyaratkan untuk bersuci? Ya, dalam mazhab Syafi'i, membaca ayat Al-Quran itu memang tidak disyaratkan bersuci, tidak disyaratkan wudhu, membacanya. Tapi menyentuh ayat Al-Quran, baik itu dalam tulisan kertas atau benda-benda lain termasuk image gambar di handphone, maka itu dikategorikan sebagai ayat Al-Quran yang tidak bisa disentuh jika dia tidak boleh disentuh jika dia tidak bersuci. Sementara memang pendapat mazhab yang lain berbeda. Ada yang mengatakan bahwa memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran itu tidak disyaratkan untuk wudhu dulu. Ada yang seperti itu. Karena para imam juga berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Itu al-mutahharun di sana menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa itu artinya orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sementara mazhab yang lain atau imam yang lain bukan itu maksudnya. Jadi yang berikutnya
la yamassuhu di sana, Quran di sana itu bukan berarti mushaf yang ada sekarang, tetapi bisa dimaknai sebagai ayat Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka konteks ayat di sana menurut imam yang tidak mensyaratkan wudhu adalah bukan Al-Quran yang berbentuk mushaf yang kita miliki sekarang. Jadi kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i, apapun bentuknya termasuk yang ada di handphone, maka itu sama dengan kita memegang mushaf Al-Quran. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i berarti kita harus punya wudhu dulu. Artinya bersih dari hadas maupun hadas kecil maupun hadas besar. Seperti itu. Satu lagi Pak, ketika kita sholat di saf yang pertama dan di situ kita batal Pak, atau kita batal wudhu lah. Batal wudhu ya. Berarti batal sholatnya. Ya, batal Terus? Sholat. Udah Pak, sampai itu Pak. Kalau dalam keadaan sholat kita mengalami batal wudhu, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah, artinya kita wajib wudhu lagi dan mengulangi sholat lagi. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita sedang sholat berjamaah dan kita berada di shaf yang pertama? Nah, kaitan dengan masalah bersucinya tetap wajib bersuci. Cuma mungkin persoalannya bagaimana kita keluar dari masjid itu. Nah, dalam konteks ini memang berarti kita ada dalam satu kondisi darurat, di mana kita secara etika memang tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Akan tetapi dalam konteks yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus sholat, dan untuk sholat itu kita harus wudhu. Maka kita diperbolehkan untuk keluar dari masjid dengan istilah sunahnya malipir lah, malipir ke arah yang paling depan, berarti mendekati tembok atau menjauhi dari orang yang sholat kita itu. Sebab kalau kita lewat di belakang shop pertama, tetap aja kita berada di depan shop yang kedua dan seterusnya. Artinya carilah jalan yang memang sedikit mungkin kemungkinannya untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Artinya tetap wajib wudhu lagi, mengulangi lagi sholatnya. Ya. Pak, kalau mencuci baju dengan mesin cuci, itu termasuk mensucikan atau tidak? Persoalan mencuci dengan mesin cuci itu kan hanya satu teknis saja, yang memang di zaman sekarang itu sudah lumrah. Dulu orang-orang tua kita mencuci itu banyak di kolam, airnya banyak. Ada juga yang di sungai, ada juga yang di pancuran. Mungkin dari kuantitas air sudah tidak ada masalah. Tetapi bagaimana sekarang orang banyak yang menggunakan mesin cuci untuk alat mencuci? Bagaimana keterkaitan dengan masalah kesucian dari pakaian kita? Begini, ketentuannya adalah bahwa air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula ini kalau kita konversikan ke dalam liter itu jumlahnya 216 liter. Jadi kalau kita lihat ukuran mesin cuci yang umum ada sekarang, itu kurang dari 2 kula airnya. Belum lagi kalau sudah ada pakaian, berarti kondisi air itu sudah kurang dari 2 kula. Maka yang simpelnya begini, kalau ada pakaian kita yang jelas-jelas ada najis, maka najis itu sebaiknya dihilangkan dulu, dibuang dulu, ya. Dibuang dulu, baru kemudian diproses dicuci di mesin cuci itu sampai bersih, yang walaupun belum tentu suci. Jadi biasalah dibilas pakai deterjen dan lain-lain, airnya dibuang. Kalau memang masih kurang, biasanya kan diulang lagi dan segala macam. Nah, terakhir sebelum proses pengeringan, air yang bilasan-bilasan awal maupun kedua tadi atau ketiga mungkin secukupnya itu dibuang. Setelah itu kemudian pakaian yang sudah dibilas tadi dikucur, istilah bahasa Indonesianya apa kalau dikucur itu? Disiram ya, disiram pakai air pakaian tadi, terus termasuk bagian sekeliling dari mesin cuci itu. Bagian apa itu istilahnya tuh? Bukan spinner, namanya apa tuh? Pokoknya situ lah bagian kotak yang pertama itu. Dikucur air, setelah
Setelah betul-betul yakin bahwa seluruh bagian dari dalam mesin cuci termasuk pakaian itu sudah semuanya tersiram air dan airnya itu sudah keluar melalui drainasenya, maka itu sudah dianggap suci. Ya. Jadi prosesnya bersihkan dulu dari kotoran, bau segala macam menggunakan deterjen. Terakhir setelah dibuang air yang tadi disiram lagi dengan air yang suci. Lalu kemudian baru dikeringkan atau pakai spinner. Tapi ada juga misalnya bagaimana kalau menggunakan mesin cuci yang hanya satu tabung. Misalnya kan proses mencuci sekaligus mengeringkan. Teknisnya sama. Prinsipnya adalah bahwa kalau air terkena najis kurang dari 2 pula airnya, maka air tersebut semuanya najis. Maka untuk menghilangkan najisnya, yang najisnya itu didatangi air. Jadi memang di sini konsep matematika tidak berlaku. Kalau matematika kan A ditambah B sama dengan A tambah B. Tapi kalau B ditambah A sama saja dengan A ditambah B. Tapi kalau dalam masalah mencuci najis, air didatangi najis berarti najis. Tapi kalau najis didatangi air jadi suci. Jadi rumus matematika di sana tidak berlaku. Caranya adalah tadi pertama, najis yang sekiranya sudah kelihatan basahnya atau bentuknya, warna segala macam dihilangkan dulu, kemudian dimasukkan ke mesin, disiram pakai air, ya, sampai yakin sudah betul sudah rata terkena air semua, baru kemudian dilakukan proses pencucian. Bisa juga karena air sistem mesin cuci juga bermacam-macam, ada yang menggunakan digital, elektrik segala macam, itu sistem atau prosesnya berbeda-beda. Kalau yang umum di kita itu kan masih setengah digital, ya, artinya mekaniknya itu berbeda dengan yang digital. Nah, kalau yang digital itu berapa jumlah air yang akan dimasukkan ke dalam tabung mesin cuci, lalu kapan dia akan mulai berputar, membilas segala macam, itu sudah disense dan dirubah secara otomatis. Nah, prinsipnya adalah bagaimana najis yang ada di pakaian itu disiram dan dihilangkan. Jadi tidak bisa kita pakaian yang kotor dan segala macam kemudian disiram air kumpul di situ yang najis semua. Walaupun sudah kering, walaupun sudah wangi pakai deterjen segala macam, tetap aja hukumnya tetap najis. Itu kalau menggunakan mesin cuci. Termasuk juga misalkan bagaimana kalau kita pakai mesin cuci. Orang-orang kita di kampung juga sudah banyak yang mencuci itu di kamar mandi pakai jolang. Jolang itu kurang dari 2 bulan. Prosesnya sama. Silakan bersihkan dulu najisnya, hilangkan. Bila perlu dipakai deterjen, bawang silakan. Nah, setelah selesai semua, baru dikucur, baru disiram. Nah, itu siraman itulah yang menghilangkan najisnya. Ya. Tapi kalau misalkan ada ember, lalu kemudian pakaian najis terus masuk ke situ, di sana ada air, berarti air yang ada di dalam ember itu jadi najis semua. Misalnya kita perlunya kehati-hatian. Nah, ada satu cara yang bisa kita gunakan untuk menghemat air dengan mencuci di jolang atau ember itu. Misalnya kita mencuci pakaian nih, udah bersih, udah wangi, pakai deterjen, lalu kita peras. Istilah Sunda itu sampai sepa. Sepa itu artinya tidak ada lagi air yang netes lah dari pakaian itu. Betul-betul sudah di agak kering. Emel-emel. Nah, setelah emel-emel, pakaian tadi dimasukkan ke dalam ember. Kemudian ember yang berisi pakaian tadi kita kasih air sampai ada buangan air sampai penuh. Dikucur terus sampai ada air yang terbuang. Berapa banyak air yang terbuang, maka itu dihitung berdasarkan perkiraan. Kira-kira kalau ada ember, lalu kita ada pakaian yang bermul-mul tadi yang agak basah, volume air yang terdapat dalam pakaian itu kira-kira berapa liter? Misalkan 1 liter. Maka ketika kita isi ember, lalu ember itu kita siram pakai air, ada air yang terbuang, maka air yang terbuang itu menjadi kurang lebih 1 liter, berarti itu sudah bisa mencucikan pakaian. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Kita cukupkan sekian, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.